Shalom bagi kita semua. Perkenalkan nama saya Elsa Nasyahaan dari Pengelolaan Perhotelan 1A. Di sini saya akan menjelaskan tentang topik saya yaitu pandangan Alkitab tentang sikap hospitality. Hospitality dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah hospitalitas yang berkaitan dengan komitmen di antara tamu dan tuan rumah. Relasi yang mempertahankan komitmen tersebut diekspresikan dalam mutualitas dan penyambutan yang mencakup relasi perjanjian. Dalam hal ini, maka hospitalitas itu adalah suatu katalisator untuk menciptakan dan mempertahankan kemitraan dalam Injil, dan juga merupakan suatu kondisi fundamental dari misi dan ekspansi gereja perdana, yaitu sebagai tanda dari kemanusiaan yang baru. Dalam pemahaman iman Kristiani, tema hospitalitas menjadi lebih penting karena bukan hanya sekedar kewajiban kultural saja, melainkan sebuah konsekuensi iman. Bahwa sebagai orang percaya, kita wajib menyambut siapa saja, bahkan orang asing. Semata-mata karena kita sendiri yang adalah manusia berdosa, sudah disambut oleh Allah lewat kasih dan pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Selanjutnya ada maksud dan tujuan sikap hospitality menurut Alkitab. Dalam Alkitab, hospitalitas juga menjadi sebuah tema yang sangat penting dalam budaya Israel dan Timur Tengah pada umumnya, yang merupakan kewajiban mulia bahkan utama untuk menyambut seorang tamu dengan penuh hormat dan kehangatan. Hospitalitas adalah cara orang-orang Kristen menyatakan hospitalitas Allah dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena itu dalam gereja, hospitalitas bukanlah sekedar sebuah program, kegiatan, apalagi kalau hanya sekedar bertujuan beramah-tamah dengan pengunjung kebaktian dengan tujuan agar kelak ia mau menjadi anggota gereja, seperti yang berlaku dalam industri jasa. Sebagaimana dikatakan oleh Diana Butler Bass, seorang teolog Kristen, hospitalitas bukanlah sebuah program atau 1 jam khusus dalam hidup pelayanan jemaat. Hospitalitas adalah jantung dari cara hidup Kristiani, simbol yang hidup dari keutuhan dalam Allah. Maka dari itu mari bersama kita saling menyambut siapapun yang Tuhan hadirkan dalam hidup persekutuan kita sebagaimana Kristus sudah menyambut kita dalam kasih-Nya. Kemudian ada jenis-jenis sikap hospitalitas atau jenis-jenis sikap hospitality yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada kejujuran. Kejujuran itu merupakan awal dari sebuah kepercayaan dan kepercayaan akan gugur apabila karyawan yang dipercaya itu melakukan sebuah kebohongan. Di sisi lain, seorang karyawan yang jujur bisa menambah tamu hotel merasa aman dan nyaman. Yang kedua ada sikap profesionalisme. Di dalam melakukan pekerjaan, seorang karyawan dituntut selalu profesional secara penampilan maupun secara teknik pekerjaan. Yang ketiga ada kedisiplinan. Kedisiplinan ini mencakupi kedisiplinan kerja sesuai prosedur, kedisiplinan dalam kehadiran, dan kedisiplinan dalam mematuhi tata tertib hotel. Yang keempat ada keterbukaan. Keterbukaan ini adalah karyawan secara terbuka mau untuk menerima kritikan dan masukan. Yang kelima ada sifat mau belajar hal-hal yang baru. Sifat ini sangat berguna untuk menambah pengetahuan karyawan dan juga dampak positifnya karyawan menjadi serba bisa sehingga memudahkan manajer atau atasan dalam melakukan pertukaran pekerjaan. Yang terakhir ada ramah, santun, sopan, dan mudah senyum. Berhubung hotel merupakan salah satu bentuk pelayanan publik, maka wajib hukumnya karyawan memiliki sifat ramah, santun, sopan, dan mudah senyum agar tamu mendapat kesan yang baik dalam menerima pelayanan kita. Yang ketujuh ada menekan egosentris. Baiklah, selanjutnya hubungan sikap hospitality dengan penerapan dalam lingkup pariwisata dan perhotelan. Keramah tamahan, kesopanan, keakraban, rasa saling menghormati, jika dikaitkan dengan industri pariwisata dan perhotelan, dapat diibaratkan bahwa hospitality merupakan roh, jiwa, semangat dari pariwisata. Tanpa adanya hospitality dalam pariwisata, maka seluruh produk yang ditawarkan dalam pariwisata itu sendiri seperti benda mati yang tidak memiliki nilai untuk dijual. Contoh sikap keramah tamahan di lingkup pariwisata dan perhotelan yaitu hiburan, atraksi rekreasi, penginapan atau akomodasi, tata boga, jasa boga, kesehatan, dan spa, yang dimana semuanya memerlukan keramah tamahan, kesopanan, keakraban, dan rasa saling menghormati. Baiklah, sekian dari hasil presentasi saya.
Apabila ada salah kata, saya ucapkan mohon maaf. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Shalom.